Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasih Muhammad SHIMH selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Saya Diva Eka Saputri dari kelompok 6 yang akan membimbing jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Diva Eka Saputri, Tri Fadilatun Hasanah dan Hermawati Imalia Putri yang akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar hukum Islam dan masyarakat madani. Langsung saja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar politik Islam. Hukum Islam atau sering dikenal dengan fiqh adalah hukum yang sangat dinamis sesuai dengan nama fikih yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad, maka sudah sepatutnya fikih berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Dalam literatur Islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan fiqh, siasah atau siasah syariah adalah bagian dari fikih muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fikih para sahabat justru dalam bidang fikih siasah, bukan fikih ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fikih dan kaidah-kaidah usul fikih disusun pada abad kedua Hijriah, para khulafa al-Rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalannya Rasulullah SAW. Yang kedua ada ciri hukum politik Islam. Yang pertama, berorientasi ke maslahat individu dan umat. Selanjutnya, berlandaskan ideologi agama. Yang selanjutnya ada memiliki aspek tanggung jawab dan akhirat. Yang keempat, adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan, meski tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir ada siasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar hukum politik. Yang pertama, prinsip kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya, seperti yang dapat dipahami dari syariah. Syariah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat atau ijma' al-ummah memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan ini dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah. Yang selanjutnya, prinsip dasar hukum politik adalah prinsip musyawarah dan ijma'. Syura dan ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Syura tidak terbatas pada suatu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridho dan Ja'far al-Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat
berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hermawati Imelia Putri. Silahkan. Baik, prinsip dasar hukum politik yang keempat adalah prinsip persamaan. Prinsip Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun, Islam tidak mentolerir paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran realitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Artinya, parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah agama, bukan akal apalagi perasaan. Prinsip dasar hukum politik yang kelima adalah prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sesungguhnya Al-Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Prinsip dasar hukum politik yang keenam adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sebegitu pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, Islam bahkan menjadikannya sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Yang kedua adalah konsep masyarakat madani dan prinsip-prinsipnya. Konsep masyarakat madani. Secara umum, konsep masyarakat madani tidak terlalu jauh berbeda dengan konsep masyarakat sipil, yakni berintikan demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Di Indonesia, istilah masyarakat madani pertama kali diperkenalkan oleh Nurholis Masjid. Menurut Nurholis, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebagai masyarakat kota atau masyarakat
berperadaban dengan ciri antara lain ekoliteran atau kesederajatan, menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi, dan musyawarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditumpang oleh penguasaan teknologi yang beradab, iman, dan ilmu. Prinsip-prinsip masyarakat madani. Prinsip-prinsip dasar masyarakat madani atau Islami sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah meliputi 1. Persaudaraan, 2. Persamaan, 3. Toleransi, 4. Amal ma'ruf nahi mungkar, 5. Musyawarah, 6. Keadilan, dan 7. Keseimbangan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Trifadilatul. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh iman dan teknologi. Kedua, beradab. Ketiga, terbukaan. Keempat, ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, partisipasi sosial, dan supremasi hukum. Yang terakhir yaitu politik Islam dan masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani adalah suatu konsep di mana agama diharapkan mampu memerankan dua peran sekaligus, yaitu yang pertama, Islam berperan menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, dan yang kedua, Islam lebih berperan dalam agenda-agenda pemberdayaan umat. Peran Islam tersebut menggeser orientasi gerakan politik menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian, fokus perjuangan Islam bukan lagi kepada upaya merebut negara, melainkan kepada kerja-kerja kultural dan pemberdayaan publik. Masyarakat madani hadir menjadi sarana penguatan demokrasi di Indonesia. Diharapkan Islam menjelma menjadi kekuatan moral, kultural, dan politik. Era reformasi telah mengantarkan bangsa ini ke tingkat pengalaman politik yang sangat menarik. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik telah mendorong berbagai kalangan untuk ikut berjuang di jalur politik sebagai komitmen mereka untuk mewujudkan masyarakat madani. Iklim demokrasi pada era reformasi memberikan kesempatan kepada siapapun, termasuk ulama dan intelektual, untuk memilih dan dipilih dalam sebuah perhelatan pemilihan umum, baik sebagai calon eksekutif maupun legislatif. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat madani di Indonesia. Ciri-ciri tatanan masyarakat madani yang dicita-citakan di Indonesia menurut Malik Fajar diantaranya adalah yang pertama, masyarakat madani Indonesia yang hendak diwujudkan itu adalah masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu masyarakat Pancasialis yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Perspektif moral dan harapan itulah pada gilirannya yang akan mendekatkan pluralitas dan kebinekaan kepentingan, sehingga integritas bangsa dan negara tetap terjamin dan terpelihara. Yang kedua, masyarakat madani Indonesia yang didambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban atau democratic civility, yang menghargai perbedaan dan keagamaan dan keragaman pendapat dan pandangan. Yang ketiga, masyarakat madani Indonesia yang didambakan adalah masyarakat yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, kesetaraan yang tidak diskriminatif dalam berbagai segi, baik dari segi etnis, agama, gender, dan sebagainya. Dan yang keempat, masyarakat madani Indonesia yang diinginkan adalah masyarakat yang tertib dan sadar hukum. Menurut Al-Umari, ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasikan ke dalam pembentukan masyarakat madani, di mana kelima prinsip dasar ini dibuat oleh Nabi untuk mengatur masyarakat Madinah yang tertuang dalam suatu piagam yang kemudian dikenal dengan piagam Madinah. Di antaranya adalah adanya sistem mu'akah atau persaudaraan, ikatan iman, ikatan cinta, persamaan si kaya dan si miskin, serta toleransi umat beragama. Prinsip-prinsip masyarakat madani tersebut sangat ideal untuk diterapkan
diterapkan di negara dan masyarakat manapun. Tentunya dengan penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terbentuknya masyarakat madani merupakan bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Demikian presentasi kelompok kami. Saya kembalikan ke Mbak Diva. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku. Saya tutup dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.